Jadi ini saya mau kasih lihat ya, hubungannya antara hari ketiga penciptaan dengan hari keempat. Ya, di slide berikutnya. Di hari ketiga, Tuhan tuh menciptakan tanah dan tumbuhan berbiji dan berbuah yang baik. Di hari keempat, Tuhan tuh menciptakan terang dari langit, matahari, bulan, bintang, yang dikatakan untuk menerangi bumi secara baik. Ya, semuanya sebelum hari ke-6 di mana manusia diciptakan. Jadi semuanya karena Tuhan yang bekerja. Ya, nah karena kita lihat ini kan di hari penciptaan. Supaya singkat, ya, kita lihat persamaannya dengan mujizat ketiga di Injil Yohanes. Jadi di Kejadian 7 hari penciptaan di Yohanes, Injil Yohanes itu ada 7 mujizat Tuhan Yesus. Ini yang ketiga. Ya, kita lihat yang ketiga dan keempat. Ya, ini yang ketiga. Nanti lihatin persamanya dengan hari ketiga penciptaan. Ya, tanah tumbuhan yang berbuah baik karena Tuhan yang bekerja. Nah, sekarang di mujizat ketiga di Yohanes. Lihat ya. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air di kolam itu. Sebab, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ya, jadi di Yerusalem, di tempat Tuhan, di tempat gereja, banyak orang yang menantikan kesembuhan. Banyak yang sakit dan menemukan kesembuhan. Termasuk di tempat yang namanya Bethesda. Bethesda artinya House of Grace. Tempat kasih karunia. Jadi Yerusalem sebetulnya adalah tempat kasih karunia. Dan banyak orang menantikan kesembuhan. Ya. Banyak, tetapi yang dipercayai itu banyak syarat untuk kesembuhan atau mujizat. Pertama, ada sebuah kolam. Mesti di kolam itu, di tempat tersebut. Yang kedua, mesti ada malaikat yang turun. Yang ketiga, malaikat itu mesti menggoncangkan air. Ya. Ini ibaratnya kayak mesti KKR dulu. KKR. Hadirat Tuhan datang. Berikutnya, yang terlebih dahulu masuk, hanya yang terlebih dahulu masuk yang sembuh. Jadi, dan Yesus belum datang di situ. Jadi, itu di hari ketika mujizat Yesus, sebelumnya mujizat terjadi dari Yesus. Tanpa Yesus, mujizat itu perlu banyak syarat. Itu maksudnya. Perlu banyak syarat. Secara agamawi, mujizat perlu banyak syarat.
Oke, lalu berikutnya. Di ayat berikutnya. Di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun. Hampir seumur hidupnya sakit. Kemudian ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan cuma satu, mau sembuh? Dan orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Jadi ada kesembuhan loh, mujizat terjadi loh. Tapi jarang. Dan orang itu gagal mendapatkan. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi kemampuan diri sendirinya gagal. Nah, Yesus bertanya kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Tanpa syarat. Tanpa perlu malaikat, tanpa perlu kolam digetarkan, tanpa perlu masuk duluan. Nggak ada. Yesus cuma tanya satu, maukah engkau sembuh? Ya. Jadi cuma syaratnya, kamu mau sembuh nggak? Kamu mau terima nggak kesembuhan dari Yesus? Ya. Dan orang itu bilang mau. Karena dia jawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Jadi dia percaya kepada Yesus, dan dia sudah tahu bahwa kemampuan atau pekerjaan dirinya sendiri gagal. Tapi setelah 38 tahun baru ketemu. Ya, lalu apa yang terjadi? Bagaimana Yesus menyembuhkan? Di saat berikutnya, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya, dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, ini ya. Kalau you ngerti di 3 hari penciptaan, you tahu di tanah perjanjian, baru you bisa mengerti ayat ini. Jadi, yang namanya tanah terkutuk, itu adalah tanah yang mujizat atau kasih karunia Tuhan datangnya sedikit. Dan banyak orang gagal mendapatkannya. Sehingga orang itu yang membutuhkan tetap lumpuh, buta atau timpang. Itulah sebutannya tanah terkutuk. Manusia menjadi lumpuh di tanah terkutuk. Tapi Yesus datang, mujizat. Dan apa yang Yesus katakan? Bangun. Itulah sebetulnya yang isinya dari tanah perjanjian juga. Yang hidupnya di tanah terkutuk, itu nggak bisa jalan. Lumpuh. Dia hanya muter-muter di situ aja di padang gurun. Seperti Israel muter-muter di padang gurun, nggak bisa keluar. Orang yang lumpuh ini tidak bisa keluar dari tilam itu. Hanya di tilam itu hidupnya. Itu lagi tiap hari. Itulah tanah terkutuk. Nggak bisa keluar dari rumahnya, dari tilam itu. Itulah wujud dari terkutuk. Muter-muter di situ-situ lagi. Kita tahu ya, tanah perjanjian itu diberikan seperti apa? Negeri yang luas dan baik. Ya kalau yang di tanah terkutuk, dia di situ-situ aja. Nggak bisa kemana-mana. Terkungkung di penjara, padang gurun. Ini adalah wujudnya. Tetapi, ya, yang menerima kasih Tuhan, bangunlah.
Kau tidak lagi terikat dengan ketidakmampuan dirimu dan tanah yang terkutuk. Kamu sekarang bangun, kamu punya hidup baru. Dan berjalanlah. Artinya, kamu bisa menikmati tempat-tempat lain. Karena semua tempat itu menjadi tanah perjanjian yang baik bagi engkau. Jadi di mujizat ketiga, di kitab Yohanes, itu menceritakan mengenai tanah perjanjian dari segi yang berbeda. Yaitu, di tanah perjanjian, engkau tidak lagi putar-putar di padang gurun. Kau tidak lagi terpenjara di padang gurun. Tapi engkau bisa bangun dan berjalan. Dan kemanapun kau berjalan diberkati. Karena tidak ada lagi tanah terkutuk bagimu. Itu arti dari mujizat ketiga. Ya, itu arti dari mujizat ketiga di kitab Yohanes. Bagi yang mau menerima kasih Kristus, mereka tidak lagi terkurung di penjara, di dalam tilam, di dalam kelumpuhan. Tetapi mereka bisa jalan-jalan di tanah perjanjian. Dan dimanapun juga dia berada diberkati. Itulah hidupnya orang yang di tanah perjanjian, yang menerima kasih Tuhan. Persis seperti di hari ketika penciptaan. Tanahnya baik. Adam dan Hawa mau kemana aja, semuanya diberkati. Dia mau kemana aja di taman Tuhan, selalu ada pohon yang memberkati. Bisa jalan-jalan, tidak terkungkung lagi. Yang terkungkung adalah mereka yang di padang gurun. Yang terkungkung adalah mereka yang di tanah terkutuk. Yang terkungkung adalah mereka yang masih lumpuh. Ya, oke. Saya sampai situ dulu. Ya, dia dikatakan, tetapi hari itu hari Sabat. Saya nggak mau bukain terlalu banyak ya, karena nanti fokusnya agak beda. Tapi saya kasih tahu. Segi berikutnya, mereka yang hidup di tanah perjanjian akan menikmati hari Sabat. Karena hari Sabat adalah hari ketujuh di mana Tuhan menguduskan dan memberkati. Di tanah perjanjian itu akan terjadi. Tuhan menguduskanmu karena engkau menerima kasih Tuhan. Dan Tuhan memberkatimu karena engkau menerima kasih Tuhan. Hari Sabat terjadi. Hari Sabat yang sebenarnya terjadi hanya di tanah perjanjian. Karena hari Sabat adalah hari Tuhan menguduskan dan memberkati. Jadi Tuhan melalui mujizat ketiga di kitab Yohanes itu berkata, sebetulnya, tidak hanya kau diberkati dengan tanah perjanjian, tetapi kau akan diberkati dengan penyertaan Tuhan yang menguduskanmu dan berkat Tuhan. Seperti yang disampaikan ke Yosua kalau di kitab Yosua. Ya. Jadi hanya dengan mujizat ketiga dari kitab Yohanes baru kita bisa tahu bahwa hidupmu di tanah perjanjian, kau bebas kemana aja kau diberkati. Dan Tuhan ingin kau berjalan, tidak terkurung di dalam tanah terkutuk, tidak terkurung dalam kelumpuhan. Angkatlah tilammu. Nggak ada pakai lagi kungkungan itu karena Tuhan sudah bekerja. Angkatlah tilammu. Artinya, dulu yang lumpuh itu hidupnya ditilam, di tanah terkutuk. Sekarang Tuhan bilang bangun, karena kamu sudah sekarang dan tidak lagi berdiri di atas tilam. Tilam itu wujud dari tanah terkutuk. Sudah lewat masa lalumu yang menerima kasih Tuhan. Angkatlah tilammu, kamu nggak perlu pakai lagi. Sudah lewat. Dan kamu sekarang bisa berjalan di tanah yang sebenarnya. Tanah yang baik dari Tuhan.
bisa bangun dan berjalan. Ya, bisa bertumbuh, bangun dan berjalan. Ya, itu dulu ya. Itu mujizat ketiga. Oke? Nah, kita lihat yang saya keempat. Ya, mujizat keempat di kitab Yohanes. Oke? Nanti baru kelihatan benang merahnya. Di mujizat keempat di kitab Yohanes. Ya, 7 hari penciptaan, 7 hari mujizat di kitab Yohanes. Oke? Kita lihat yang keempat. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, saya lompat dulu ya, saya bilang ini. Benih kerajaan surga seakan-akan kecil. Tapi pada waktu bertumbuh akan bisa memberkati semua orang. Ya, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Oke? Adapun tempat itu banyak rumput. Maka duduk orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Artinya kalau mengucap syukur, kepada siapa? Kepada Bapa. Siapa yang bekerja? Bapa. Oke? Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Yesus menjadi saluran berkat. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sebanyak yang mereka kehendaki. Artinya mereka semuanya dapat. Keinginannya dipenuhi. Semua. Mujizat keempat. Ya. Di dalam mujizat berkat Yesus melimpah. Saat tidak ada lagi agamawi. Saat yang diberi syukur. Terima kasih. Hanya Tuhan. Bukan pendeta atau manusia. Berkat Yesus akan turun. Terang Tuhan akan kelihatan. Turun dan melimpah. Saat ya tidak ada lagi manusia yang ditinggikan. Yesus hanya mengucap syukur kepada satu pribadi, kepada Bapa. Bukan kepada anak kecil, bukan kepada murid-murid, dan bukan juga kepada dirinya sendiri. Hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Pada waktu terjadi, mujizat 4 terjadi. Ya, oke? Lalu, ya, kita berikutnya. Dan setelah mereka kenyang, saya kuningin mereka kenyang. Jadi yang makan semuanya kenyang. Berkatnya melimpah. Itu namanya melimpah. Kenyang semuanya. Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Melimpah. Udah kenyang masih melimpah. Tidak terbuang. Artinya untuk apa? Untuk menjadi dimakan orang lain. Jadi mujizat keempat yang diberkati bukan hanya 5.000 orang laki-laki dan keluarganya, tapi sisanya juga memberkati orang lain yang belum percaya. Itu namanya. Yang orang banyak nggak tahu. Yang disebut supaya tidak ada yang terbuang. Kata itu banyak orang nggak ngerti. Artinya, berkat 5.000 roti tadi, tidak hanya untuk 5.000 orang percaya, tapi juga untuk orang lain. Ya, melimpah. Itu namanya melimpah. Ya, itu penting. Karena yang mujizat keempat itu adalah seperti itu. Yang banyak orang tidak tahu. Dikata tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kemah itu yang lebih setelah orang makan. Dan itulah mujizat keempat. Terang kasih Tuhan melimpah. Karena Yesus hanya meninggikan Tuhan, mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Dan semua diberkati, termasuk orang lain yang di luar tempat itu pun juga diberkati. Karena sisanya roti banyak. Dan tidak ada yang dibuang. Dan itulah mujizat keempat di kitab Yohanes yang sama dengan hari penciptaan keempat. Karena pada hari penciptaan keempat,
Tuhan menciptakan apa? Matahari, bulan, dan bintang. Yang sinarnya melimpah di bumi. Ada matahari, ada bulan, dan ada bintang. Kalau siang ada matahari. Kalau malam ada bulan. Kalaupun bulannya ketutup, mesti ada bintang. Terang memenuhi bumi. Ini maksudnya terang memenuhi bumi. Karena banyak orang nggak ngerti. Ya. Artinya terang. Ini dijelasin di mujizat keempat. Artinya terang itu begini. Oke? Artinya apa? Coba slide berikutnya. Karena banyak orang bilang, terang, kamu melayani kayak orang gila gitu-gitu. Bukan. Bukan itu. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ini mujizat keempat di kitab Yohanes. Ini adalah wujud perjanjian baru terhadap hari keempat penciptaan. Terang memenuhi bumi dan melimpah. Maksudnya apa? Terang. Orang-orang melihat mukjizat. Dan orang-orang yang melihat mukjizat bilang, Yesus memang dari beda. Itu adalah terang. Yang ditinggikan bukan pelayananmu, tetapi dia yang memberkatimu melimpah ke orang lain. Dan ini juga adalah terang. Pada waktu melihat orang percaya, hidupnya begitu diberkati, kenyang. Itu maksudnya. Pada waktu orang percaya masih kelaparan, dunia tidak percaya atas kesaksian orang itu. Tetapi dikatakan di sini, tadi yang ayatnya tuh, ya. Setelah di ayat 12, setelah mereka kenyang dikatakan. Hanya pada waktu berkat kerajaan surga, begitu membuat orang kaya dan membuat orang menjadi cantik, membuat orang menjadi kenyang, baru dunia bertobat. Dan melihat, memang aku juga mau diberkati. Dan itu memang dari Tuhan. Itu maksudnya terang. Terang akan memenuhi bumi pada waktu berkat kerajaan surga diterima sama anak-anak Tuhan yang percaya kasih-Nya. Sehingga orang-orang itu hidupnya dikenyangin Tuhan, dibuat menjadi kaya, dibikin menjadi cantik, dibuat menjadi manis. Sehingga orang lain, roti itu tidak terbuang. Orang lain melihat, memang dia diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, dan saya juga mau. Setelah dunia melihat terang kasih Tuhan yang membuat kenyang hidupnya orang percaya, akan banyak yang bertobat dan mengenal Yesus. Itu hari keempat. Ngerti nggak? Ya? Lalu kita lihat di Kejadian 15 supaya ngerti bahwa yang menobatkan Abraham adalah terang. Di slide berikutnya ya, siapa tuh? Ya. Di Kejadian 15 ayat 5 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepada-Nya, demikianlah akan banyaknya nanti keturunanmu. Jadi janji Tuhan dinyatakan, dan Tuhan bilang, lihat terang. Terima terang dari langit. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Abraham hanya percaya setelah melihat atau menerima terang. Baru dia percaya pada janji Tuhan. Orang dunia hanya bertobat pada waktu melihat terang kasih Tuhan melimpah dari orang-orang percaya. Baru mereka percaya bahwa berkat kerajaan surga juga untuk orang-orang yang belum percaya.
Kalau mereka mau percaya. Baru dunia bertobat. Seperti Abraham. Maka Tuhan memberikan hal itu sebagai kebenaran. Ya. Jadi Abraham yang sebelumnya tidak percaya menjadi percaya hanya setelah menerima terang dari Tuhan. Dan setelah itu baru dia percaya akan janji kebaikan kasih Tuhan. Oke? Ngerti nggak? Jadi saya kasih tahu. Ini saya mau tanya. Mesti bisa lah jawab ya. Siapa matahari dan bulan? Dan siapa bintang? Ayo Maria, siapa matahari? Ada 3, matahari, bulan, dan bintang. Bintang banyak sekali. Siapa? Matahari, Bapa. Iya, Bapa, Putra, dan bulan, Yesus. Bapa, Putra, bintang siapa? You. Karena keturunan Abraham akan banyak seperti bintang di langit. Pada waktu anak Tuhan diberkati kerajaan surga, mereka akan menjadi seperti bintang-bintang di langit. Terang menobatkan dunia. You got it or not? Hari keempat. Hubungannya dengan hari ketiga. Ya. Oke. Slide berikutnya. Saya kasih bukain. Kita sekarang hidup di tahun 2021. 1000 tahun ketiga sejak kedatangan Yesus di bumi. Di hari ketiga, orang percaya diberkati dengan tanah yang baik. Dan benih dan buah kerajaan surga yang baik untuk menjadi kesaksian dan saluran terang kasih Kristus bagi dunia seperti di hari keempat. Itu hubungannya hari ketiga dengan hari empat. Gitu ya. Karena bintang-bintang itu yang di penciptaan di perjanjian baru adalah mereka yang sudah diberkati dengan berkat kerajaan surga yang melimpah. Itulah bintang-bintang di langit. Cara bintang-bintang itu sudah datang di bumi melalui saya dan kita semua. Bukan pelayananmu, tapi berkat kerajaan surga yang membuat kau kenyang dan melimpah ke orang lain. Itulah terang. Itulah wujud kasihmu pada dunia. Kau diberkati luar biasa, menjadi kaya dan cantik, dan bertumbuh, dan sehat, dan tidak lumpuh, dan bisa berjalan, dan manis hidupmu. Menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang menobatkan dunia. Makanya begitu penting untuk mengerti berkat kerajaan surga. Karena tanpa berkat kerajaan surga, kau tidak akan bisa menjadi terang. Seperti yang Yesus kehendaki. Saya kasih lihat ayatnya, slide berikutnya, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kau ya, yang lahir dari Tuhan, caranya bagaimana? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dunia akan bertobat bukan karena melihat kebaikan manusia. Iman bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Ya, iman datang melalui pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Dari Tuhan, dari Kristus. Dunia akan bertobat hanya saat dunia melihat terang kebaikan Tuhan. Melalui berkat kerajaan surga memuaskan hidup orang percaya. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita. Bukan kemenangan kayak yang Ahok mau ya. Imanmu. Karena saat kau percaya keterangan kasih Tuhan, berkat Tuhan kerajaan surga, kau akan diberkati luar biasa. Dan pada waktu kau diberkati dengan berkat kerajaan surga, dunia akan melihat dan bertobat. Dan dunia akan kalah. Karena dikalahkan oleh kebaikan kasih Tuhan. Oke? Saat berikutnya terakhir. Sebab semua orang dari arah makan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita. Inilah kemenangan dari Kristus. Orang percaya tidak lagi
mengikuti jalan agamawi. Kalau kau masih ke jalan kami, berkat kerajaan surga saya tidak ada di dalam dirimu. Kau mungkin selamat, tapi kau tidak punya berkat kerajaan surga. Dan kau tidak bisa menjadi terang bagi dunia. Karena yang bersinar adalah terang agamamu. Orang percaya tidak lagi mengikuti jalan agamawi, tapi bergantung sepenuhnya pada kasih Tuhan. Sehingga berkat kasih Tuhan, berkat kerajaan surga melimpah di hidup orang tersebut. Dan menjadi kesaksian yang menobatkan dunia. Karena dunia pada saat melihat orang yang menerima kasih Tuhan bertumbuh menjadi berkat dan menjadi kaya karena punya harta terpendam, yang sana nggak terpendam lagi, dan menjadi cantik karena mutiara. Dunia sukarela mau bertobat. Itulah hari keempat. Lewat dulu hari ketiga. Diberkati dulu dengan kerajaan surga. Hidupmu dimaniskan dulu. Orang lain, keluargamu dan teman-temanmu akan mau seperti engkau. Dan Tuhan sangat suka untuk memberkati mereka juga dengan kekayaan kerajaan surga. Itulah mujizat hari keempat. Ada matahari yang besar, ada bulan yang besar, tapi adalah bintang-bintang di langit. Dan Abraham, janji Tuhan, keturunanmu akan banyaknya seperti bintang-bintang di langit. Sekian. Udah. Rekamannya berhenti ya kalau mau ngobrol. Jelas nggak? So be blessed, be rich, be beautiful. Tapi true. The blessing of the kingdom of heaven.